Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan bikin almond crispy. Resepnya ini sudah pernah saya bikin sebelumnya dan sudah ditonton lebih dari 1 juta orang. Dan sudah banyak yang recook, sudah banyak yang jualan. Dan rata-rata pada komennya bagus, enak, dan laris manis. Kebetulan di kulkas banyak putih telur, jadi cus aja kita bikin, tapi kali ini kita kasih sedikit perbedaan. Resepnya sama, kita ambil dari buku resep Ayo Masak Ayo Makan. Pastinya kalian udah punya ya. Untuk yang belum punya, wajib punya karena resepnya ini bermanfaat semua dan bisa dibikin untuk cookies terbaru maupun cookies jadul. Resepnya sama, hanya saja di sini saya tambahkan dengan almond powder. Dan saya pakai mentega biasa ya, bukan pakai Wisman. Jujur teman-teman, rasanya lebih enak pakai Wisman. Untuk gula pasirnya juga sama, itu udah pas segitu rasanya, udah enak ya, cukup 40 gram saja. Kita aduk-aduk mentega dan gula halus sampai semuanya tercampur menjadi rata, menjadi creamy. Bikinnya ini gampang banget ya teman-teman, asal kalian bikin sesuai dengan resep, tidak ada yang dirubah-rubah. Ini hasilnya pasti jadi dan enak. Cuman ada juga pernah saya komen ya, mereka bikin katanya gagal, bingung juga ya. Dan kita akan pakai putih telur sama 50 gram, tidak ada yang berubah. Sekarang kita aduk lagi supaya putih telur dan menteganya ini dia menjadi satu. Aduk dengan semangat 45 ya, sampai benar-benar tercampur dengan rata. Kalian lihat hasilnya bagus ya, halus, mulus. Mentega dan telur sudah tercampur. Kita akan tambahkan maizena 20 gram sama seperti di resep, dan kita akan tambahkan tepung terigu protein rendah. Saya pakai kunci biru ya. Ini terigunya sudah habis, kita ambil yang baru. Masukinnya sambil disaring ya. Saya bikin 2 kali ya teman-teman. Yang pertama saya bikin sesuai dengan resep semuanya terigunya. Yang kedua kali saya bikin dengan almond powder. Jadi saya kasih almond powder 10 gram, terigunya 40 gram. Dan kalau misalkan kalian pakai unsalted butter, kalian bisa pakai garam. Karena saya pakai butter yang salted, jadi saya tidak pakai garam. Sekarang kita aduk lagi sampai semuanya menjadi rata, dan kalian lihat konsistensi akhirnya dia harus halus, mulus, tidak berpisah. Pokoknya cantik adonannya ya, seperti ini kurang lebih. Seandainya nanti kalian mau bikin yang warna coklat, sama caranya, kalian tinggal tambahin aja coklat bubuknya sekitar 5 gram, terigunya dikurangin 5 gram. Sekarang kita masukin ke plastik piping bag. Sekarang kita ambil loyang yang biasa saja, kemudian kita olesi dengan Carlo. Saya sudah bikin yang tanpa Carlo, jadi saya pakai baking paper ya, atau seal pad, hasilnya kurang cantik. Nah sekarang kita gunting dulu. Guntingnya sedikit aja, kecil banget, kira-kira setengah sentimeter. Untuk besar kecilnya kita hitung ya lingkarannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan untuk meratakannya tinggal kita bulet-buletin aja, lingkarin seperti ini. Tapi nanti tergantung lagi dari besar kecilnya lubang yang kalian potong piping bag itunya. Kalau terlalu besar, kalian bisa cukup 5 putaran saja. Kalau kalian mau yang
bentuknya lebih kecil lagi dari ini, juga bisa dikecilin lagi lingkarannya berapa. Cuman untuk menghitung sama besarnya, seandainya kalian bikin 5 lingkaran, semuanya 5 lingkaran, maka hasilnya akan sama. Menurut saya ini aplikasi yang termudah, tapi kalau seandainya nanti kalian mau timbang, kalian mau pakai sendok takar, itu semuanya bisa ya. Jadi nanti kalian atur saja mana yang baiknya menurut kalian. Dan untuk taburannya kita bisa pakai almond, bisa pakai keju, bisa pakai almond dan keju. Jadi nanti terserah kalian, tapi kali ini saya pengen almondnya yang banyak ya. Jadi saya kasih almond yang banyak. Berapa banyak saya tidak timbang ya, yang saya pakai berapa. Sekarang kita akan panggang di oven yang sudah dipanaskan ke suhu 130 derajat. Pertama, saya panggang taruh di rak bawah dulu. Satu loyang kita diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita angkat, kita naikkan ke rak atas dan rak bawah kita masukin nampan yang baru. Dengan cara seperti ini nanti hasilnya akan matang dengan sempurna ya. Kalian bisa bolak-balik, bisa dengan interval 10 menit ya, bebas-bebas saja. Tapi yang pasti masuk nampan pertama harus di rak bawah. Ini sudah matang, kalian lihat bagus banget ya, tipis sekali karena kita menggunakan Carlo. Kalau kalian pakai baking paper atau kalian pakai seal pad, maka dia hasilnya tidak akan secantik ini. Ini kita angkat, kalian lihat ya, tipis banget. Ini masih panas ya, tapi kalian lihat cantiknya luar biasa ya. Bawahnya rata, atasnya rata. Dari satu resep ini menghasilkan 1 jar ukuran 600 ml. Nah, kalian lihat caranya, ambilnya seperti ini, tinggal didorong-dorong aja, maka dia akan bergeser dan mudah diangkat. Ini saya ada coba dengan cetakan yang khusus untuk almond crispy ya. Hasilnya karena kita bakingnya di seal pad, saya tidak suka dengan hasilnya karena dia lebih tebal dan hasilnya ini satu resep tidak sampai satu toples ukuran 600 ml, tapi cukup untuk satu toples ukuran 500 ml. Mungkin karena kita tebal-tebal jadi hasilnya lebih sedikit. Cuman ini sayangnya saya tidak coba cetakan almond crispy ini di Carlo ya, di loyang yang diolesi dengan Carlo. Kalau seandainya kita cetak di loyang yang diolesi dengan Carlo, mungkin hasilnya akan lebih cantik. Karena kita pakai seal pad, jadi bawahnya itu tidak rata ya, tidak mengikuti loyang gitu. Pokoknya kurang cantik lah menurut saya, tapi nanti terserah kalian. Kalau kalian mau gampang ya tinggal beli cetakan almond crispy saja, dan yang pasti panggangnya jangan pakai seal pad atau baking paper, tapi pakai Carlo. Untuk video ini saya tidak hitung modal ya teman-teman, karena saya tidak timbang almond dan kejunya. Kalian lihat kejunya juga saya pakai berlimpah supaya benar-benar terlihat berbeda dari orang-orang yang bikin tuh kan kejunya cuman semprot doang gitu ya, nggak terasa. Dan untuk rasa almond crispy yang pakai almond, bubuk almond dan tidak pakai bubuk almond, bedanya tipis. Untuk yang pakai bubuk almond dia lebih gurih rasanya, ya tentu saja lebih enak. Selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.